Ini ada lagi nggak yang masuk? Berarti masih 31, 3 orang lagi mana ketinggalan? Saya tulis dulu di WhatsApp. Nah, ini Elizabeth ada masuk. Oke. Halo, udah semua ya. Kita lanjut lagi ke tadi. Oke, di sini ya. Jadi tadi kita baru sampai poin 1, 2, 3. Oke, kalian catat ya, tetap konsentrasi ya, walaupun ini. Nanti kalau ini mati lagi, berarti sekitar 5.55 udah kita kuliahnya, insya Allah selesai ya. Kalian capek juga kan, sekitar jam 6-an. Oke, jadi tadi udah yang poin ketiga. Sekarang yang keempat. Poin yang keempat, coba saya minta Azumar, coba baca yang keempat, Azumar. Yang prosedurnya lebih sederhana. Ya, Bu. Prosedurnya lebih sederhana dibandingkan proses akuisisi. Tidak diperlukan pengumuman di surat kabar untuk para kreditor dan stakeholders lainnya untuk proses pengambil alihan. Terus yang akuisisi? Ada prosedur khusus di dalam UU PT seperti pengumuman di surat kabar untuk para kreditor dan stakeholders lainnya untuk proses pengambil alihan. Oke. Ya, makasih. Mana tadi poinnya? PowerPoint-nya. Oke. Jadi, jual beli saham, tadi yang seperti contohnya lagi, saya bawa soal UTS kalian. Kalau si PT Ambara Sukses Sejahtera, si 40%, itu si Tuan Ahmad mau beli, dia bisa langsung beli tanpa harus ada pengumuman di surat kabar. Jadi, kalau dia tidak boleh, tidak boleh. Dia tidak perlu pengumuman ke surat kabar, di surat kabar, dan dia juga tidak perlu pengumuman ke tenaga kerja di perseroan terbatas tersebut. Tapi kalau akuisisi, karena dia berubah pengendali, dan kalau berubah pengendali means bisa berubah kebijakannya, makanya kemudian yang mau mengakuisisi sama kemudian perusahaannya dan calon penjualnya itu harus bikin pengumuman di koran, dan pengumumannya pun sampai 2 kali, sebelum proses akuisisi dan sesudah akuisisi. Itu harus ada pengumuman di koran. Kenapa sih pengumuman di koran ke kreditur? Karena bisa jadi ketika dia berubah pengendali, itu kebijakan perseroan tuh misalnya bisa berubah total. Misalnya yang tadinya gimana ya? Yang tadinya misalnya dia punya kebijakan, dia terima misalnya 100 supplier gitu ya. 100 supplier, misalnya bukan supplier, misalnya 50 supplier makanan misalnya ya di dalam konsep hotel ini. Kemudian di kebijakan baru nih dia cuma mau 20, tapi jenis makanannya mencakup si 50 supplier ini, misalnya seperti itu. Nah, karena bakalan ada, kalau berubah pengendali itu bisa ada kebijakan-kebijakan yang berubah drastis, dan bisa jadi itu mempengaruhi apa ya, concernnya kreditor, karena kreditor itu bisa, misalnya kreditor perusahaan tuh misalnya bank-bank misalnya yang kasih pinjam, atau kemudian ada vendor-vendornya dia, bisa jadi ketika kemudian dia berubah pemilik, dia itu nggak mau lagi kerjasama sama si perusahaan ini. Kenapa? Karena bisa jadi di perusahaan lain, misalnya si vendor ini atau si bank ini kemudian mengasih pinjaman, ini track record-nya jelek nih si pengendali yang lama, misalnya susah bayarnya, atau kemudian kebijakannya tuh susah, nggak familiar buat market lah, atau kemudian susah diikuti. Makanya jadi dia memproyeksi nih si kreditor ini, kalau misalnya si perusahaan ini ganti pengendali ini, bisa-bisa udah nggak untung lagi nih perseroan gitu, perkiraan mereka. Makanya kemudian orang-orang yang nggak setuju, kreditor atau stakeholders lainnya yang nggak setuju dengan akuisisi ini, itu dia bisa protes tuh dalam tanda kutip, dia bisa klaim, dia bisa datang ke perseroan, dia bilang dia nggak setuju. Nah, nanti kemudian diselesaikan tuh penyelesaiannya gimana. Apa kemudian kalau dia punya perjanjian, dia minta
cepet-cepet dilunasi, atau kemudian karena kemudian ada perubahan pengendalian dia nggak setuju, kemudian minta diakhiri perjanjiannya tapi dengan beberapa kompensasi, atau kemudian kalau misalnya nggak settle juga sebelum RUPS akuisisi itu dibawa sampai ke RUPS untuk diselesaikan gitu. Jadi karena akuisisi itu berubah pengendalian efeknya banyak, itu sampai ya kreditornya itu juga biasanya selain di pengumuman di surat kabar, itu pengumuman di surat kabar itu di ini ya, ada pasalnya nanti di pasal 127, bukan kewajiban yang tidak tertulis atau biasa dilakukan seperti legal due diligence, tapi pengumuman koran ini wajib gitu. Karena yang tadi saya bilang pengendalian itu efeknya itu besar ke perseroan terbatas. Jadi untuk meminimalisir akibat-akibat yang memang tidak diinginkan, makanya kemudian harus diberitahukan ke khalayak ramai bahwa sebelum akuisisi, bahwa ini mau terjadi akuisisi, dan setelah akuisisi, sekarang pemegang sahamnya udah baru loh, gitu. Jadi ada 2 pengumuman koran di proses akuisisi, baik itu akuisisi melalui direksi maupun akuisisi melalui pemegang saham. Nah, kira-kira nih yang harus kalian pahami nih. Jadi ada kira-kira 4 perbedaan jual beli saham dan pengambil alihan atau akuisisi ya. Oke, tadi kita sampai di sekarang kita masuk ke prosedurnya jual beli saham tuh gimana sih? Pemindahan hak atas saham melalui jual beli tentu pada pasal 1457 KUH Perdata, ini tentang jual beli ya. Dapat persetujuan antara para pihak. Pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Nah, berdasarkan pasal 613 KUH Perdata, karena saham yang dikeluarkan adalah saham selalu atas nama ya. Atas nama berarti ada pemiliknya, namanya siapa. Bukan atas bawah atau atas tunjuk. Saham atas nama yang merupakan piutang atas nama. Jadi pakai akta autentik atau akta bawah tangan, dan berdasarkan akta itu hak kebenaran atas saham dilimpahkan kepada orang lain atau pembeli. Oke, prosedurnya gimana sih? 1, jual beli saham. Calon pembeli menghubungi penjual yang merupakan pemegang saham dan perseroan. Berarti tadi kalau contohnya Tuan Ahmad, dia menghubungi si PT Ambara Sukses Sejahtera tuh. Dia bilang, saya mau beli nih yang si 40% ini, atau kemudian si penjualnya yang punya inisiatif langsung nawarin ke Tuan Ahmad. Adisi tolong di-mute ya. Saya mute. Oke. Kemudian, nah kita udah belajar, kalau jual beli saham itu timbul ada namanya right of first refusal. Kalau di anggaran dasarnya memang ada right of first refusal, tapi kalau nggak ada right of first refusal, berarti si PT Ambara Sukses Sejahtera ini sebagai penjual, dia bisa langsung kejual ke Tuan Ahmad sebagai pihak 3, sebagai pihak di luar perseroan tersebut, ya. Nah, jadi calon pembeli menghubungi penjual, kemudian pemegang saham menawarkan sahamnya kepada pemegang saham. Nah, yang ketiga, ini ada yang namanya tanda tangan MOU dan confidentiality agreement atau non-disclosure agreement. Oke, jadi kalau MOU ini kesepakatan bahwa nanti saya akan beli, misalnya Tuan Ahmad bilang, saya nanti akan beli sahamnya ya, tapi sebelum saya beli sahamnya, saya mau ngelakuin LDD dulu nih, atau legal due diligence, atau uji tuntas hukum. Mungkin kalian kalau yang PK-nya hukum bisnis, atau mungkin pernah magang di law firm atau apa, mungkin udah agak paham ya namanya LDD. LDD itu jadi proses legal audit ya. Jadi semua aspek hukum perseroan itu diperiksa. Biasanya kalau di PT TBK dia mau IPO atau mau penawaran umum, atau dia mau go public, jadi dari private jadi tertutup, kemudian dia mau go public, sahamnya mau dijual ke umum di lantai bursa, itu kalau dari pasar modal itu wajib melakukan due diligence. Kalau ini PT biasa, sebenarnya legal due diligence itu opsional, bisa dilakukan atau bisa tidak. Nah, karena Tuan Ahmad ini misalnya orang yang benar-benar baru, sebelumnya nggak cuma kenal aja nama perseroannya, tapi dia nggak tahu jeroannya, nggak tahu dalam-dalamnya nih, apakah kewajiban hukumnya perseroan ini semua dijalankan perseroan. Makanya kemudian dia hire lawyer, kemudian
dia ditulis nih di MOU-nya bahwa oke, saya mau beli saham, tapi saya akan melakukan legal due diligence dulu selama misalnya 1 bulan. Nah, nanti setelah 1 bulan baru akan diputuskan dari hasil legal due diligence. Saya akan beli apa enggak, atau kemudian harga sahamnya, saya akan memutuskan kira-kira harga saham yang bisa disepakati antara penjual dan pembeli berapa, itu di MOU. Nah, terus MOU ada juga perjanjian kerahasiaan nih, confidentiality agreement atau non-disclosure agreement. Karena nanti di legal due diligence ini prosesnya itu semua dokumen perusahaan dikuliti, dari anggaran dasar, dari kemudian akta pendirian, dari dokumen ketenaga kerjaannya, apakah dia bayar BPJS ketenaga kerjaan buat pegawai-pegawainya, kemudian apakah izin-izin perusahaan, izin operasionalnya itu in place semuanya ada, apakah sudah ada yang expired, kemudian misalnya dia gedungnya itu kontrak, apa kemudian dia ada tunggakan kontraknya, apa kemudian sewanya masih ada, sampai kemudian ada yang namanya kita ngecek ke beberapa pengadilan itu dalam 2 atau 3 tahun terakhir ada dispute nggak soal saham yang diperjualbelikan, ada dispute nggak soal pemegang saham atau direksi, komisaris atau PT-nya pernah jadi pihak nggak. Jadi kita nyebar tuh, itu namanya court search ya, jadi namanya court search. Jadi nanti dari si lawyernya ini dapat kuasa dari si PT-nya, kemudian dia kirim surat tuh, misalnya dia domisili PT-nya di, misalnya domisilinya dia di Bali, tadi di Canggu, Bali. Berarti nanti dia kirim tuh ke Pengadilan Negeri Denpasar, termasuk ke PT UN-nya, termasuk kemudian ngecek ke Pengadilan Niaga, dia pernah dipilotkan apa enggak. Terus kemudian kalau dia punya aset di Jakarta atau aset di mana yang terkait sama PT-nya, berarti harus dicek juga. Kalau misalnya aset tidak bergerak kan berarti yang cover kan di pengadilan yang cover wilayahnya si aset yang tidak bergerak itu, misalnya dia punya tanah di Jakarta atau dia tanah di daerah lain, itu juga harus dicek apakah tanah itu ada disengketakan apa enggak gitu. Jadi benar-benar diperiksa ketika si Tuan Ahmad nih jadi pemegang saham baru di dalam nih, walaupun dia nggak mayoritas ya, walaupun dia cuma 40%, dia mau lihat ini kira-kira plus minusnya si PT ini apa sih, ada cacat-cacatnya apa aja. Nah itu nanti akan mempengaruhi dia nawar harga jual sahamnya, mempengaruhi. Nanti dari bagian keuangan biasanya juga nanti si Tuan Ahmad nih hire auditor juga untuk ngelihat ini laporan keuangannya gimana, meriksa terus keuangannya, aset-asetnya seperti apa nih, secara finansial gimana nih, dia emang benar-benar rugi, benar-benar ada untungnya, ada ruginya, atau gimana keadaan keuangan perusahaan, pencatatannya seperti apa nih gitu. Nah itu diperiksa. Nah nanti hasil dari audit nih, dari pemeriksaan ini kemudian jadi pertimbangan si Tuan Ahmad nih, satu untuk lanjut beli sahamnya apa enggak, terus kalau beli sahamnya dia mau nawarin harga berapa. Biasanya sampai ada selain auditor, kalau auditor kan cuma ngecekin keuangannya, nanti ada kayak financial advisory-nya. Jadi kayak penasehat keuangannya, kira-kira nih pantasnya PT ini dengan hasil legal audit dan financial audit seperti itu tuh pantasnya dihargain berapa sih satu saham? Misalnya tadi kalau pas dia berdiri dia dihargai 1 juta per lembar saham. Mungkin kalau misalnya company-nya bagus sudah jalan 2 tahun 3 tahun mungkin bisa jadi 1.500.000 atau bisa jadi bahkan bisa jadi 2 juta. Jadi nilai nominalnya tertulis di anggaran dasar memang 1 juta, tapi kemudian karena kemudian market value-nya naik, terus omsetnya bagus segala macam, kemudian ternyata dia bisa nilai selembar 2 juta rupiah, itu juga bisa seperti itu. Nah, misalnya dari penjual nawarin 2 juta per lembar, nanti dilihat tuh sama si Tuan Ahmad, nih kira-kira pantas nggak sih dengan kondisi seperti ini nih, si PT ini dijual dengan harga 2 juta per lembar sahamnya. Seperti itu. Nah, bisa juga kemudian setelah, Ulfa kenapa, Pak? Iya Bu, jadi kan tadi Ibu menjelaskan ada legal due diligence dan legal audit. Nah, itu sama. Legal due diligence sama legal audit sama. Oh sama, itu nggak ada perbedaannya Bu?
nggak ada perbedaan. Maksudnya pemeriksaan dalam sisi hukum. Iya. Oh iya baik Bu. Makasih Bu. Ya, sama ya, legal due diligence atau legal audit. Uji tuntas hukum kalau bahasanya itunya, bahasa apa? Bahasa Indonesianya. Biasanya kalau kalian PKPA, walaupun itu nggak bagian dari yang diujikan, itu ada di bagian itu. Ada bagian materi yang diajarkan biasanya kalau kalian PKPA. Oke. Ulfa bisa hand-nya di lower kalau udah selesai. Udah selesai? Apa masih ada pertanyaan? Oh iya maaf Bu. Ya, Udah Bu. oke. Ya. Makasih Bu. Jadi sama-sama. Nah, bisa juga, saya mau cerita waktu itu, saya sempat ngaudit, udah diaudit, itu nggak jadi beli sahamnya. Kenapa nggak jadi beli sahamnya? Ternyata pas diperiksa, itu kepemilikan sahamnya itu ada tiga transaksi yang membebani saham itu yang sama. Terus ada kepemilikan saham yang nggak jelas pemiliknya. Nah, makanya kemudian si calon pembelinya ini, jadi dia mengurungkan niatnya tuh untuk membeli saham di PT ini. Gitu. Itu bisa ya. Jadi ini yang opsional MOU ini sebenarnya nggak ada di UU PT, tapi ini ada di praktek. Confidentiality agreement atau non-disclosure agreement, perjanjian kerahasiaan, ini juga adanya di praktek. Tadi saya bilang, kalau ada legal due diligence, biasanya ada MOU, ada sama ada perjanjian kerahasiaan. Untuk apa? Jadi sebenarnya perjanjian kerahasiaan ini kayak gentleman agreement. Apa sih gentleman agreement tuh maksudnya? Jadi pemahaman para pihak aja sebenarnya, pun di situ tidak ada sanksi yang jadi tahu sama tahu aja bahwa rahasia perusahaan ini ketika kemudian kita nge-legal audit, ke legal due diligence kan itu rahasia perusahaan tuh diobok-obok, semuanya tuh harus dibuka gitu. Jadi bisa jadi ini nggak jadi beli, tapi informasi perusahaannya dijual, itu bisa aja kan kayak gitu. Makanya kemudian diikat sama si perjanjian kerahasiaan. Cuma sampai saat ini saya juga belum pernah nemuin yang perjanjian kerahasiaan tuh jadi dasar gugatan ya di pengadilan. Maksudnya kemudian menjual informasi perusahaan karena dia gagal ngaudit, maksudnya dia udah mengaudit, udah melakukan legal diligence, kemudian dia gagal beli tapi kemudian rahasia perusahaannya dijual. Saya belum pernah nemuin itu sih gitu ya. Tapi itu sebenarnya jadi tahu sama tahu, jadi jatuhnya seperti iktikat baik, karena nanti pembuktiannya juga susah, rahasia perusahaan yang mana misalnya yang diperjualbelikan atau yang ini kan harus ada buktinya gitu ya. Kemudian, nah setelah kemudian dia tanda tangan MOU, perjanjian kerahasiaan, terus melakukan legal due diligence, outputnya adalah legal LDD report atau laporan uji tuntas hukum. Nah setelah udah dapet nih si Tuan Ahmad nih udah dapet hasil uji tuntas hukumnya, kemudian dia tanda tangan yang namanya CSPA. Perjanjian jual beli saham bersyarat. Nah, ini yang akan kita pelajari setelah ini. Perjanjian jual beli saham bersyarat atau CSPA atau Conditional Shares Sale and Purchase Agreement. Kondisional itu bersyarat, shares itu saham, sell itu penjualan, purchase itu beli. Purchase itu kata formalnya dari buy. Buy itu bukan kata formal di dalam bahasa Inggris. Kalau dalam transaksi, bahasa formalnya itu purchase. Conditional Share Sale and Purchase Agreement atau CSPA. Kita akan belajar ini. CSPA dipakai pada saat apa? CSPA dipakai pada transaksi jual beli saham dan akuisisi dari pemegang saham. Jadi CSPA itu dipakai untuk transaksi jual beli saham dan akuisisi dari pemegang saham. Nanti kalau akuisisinya dari direksi sama penerbitan saham, itu pakainya perjanjian lain, bukan CSPA, ya. Jadi CSPA itu untuk jual beli saham dan akuisisi dari pemegang saham, ya. Itu. Nah, kemudian setelah tanda tangan CSPA, nah ketika tanda tangan CSPA, hak milik atas sahamnya udah beralih belum? Belum, karena dia baru bersyarat. Kalau syarat-syaratnya di dalam CSPA sudah dipenuhi, baru nanti pada tanggal closing atau tanggal penutupan, kemudian syarat-syaratnya udah dipenuhi semua, baru kemudian nanti tanda tangan yang namanya akta jual beli saham. Akta jual beli saham itu yang dimaksud di pasal 56 ayat 1 dan penjelasannya yang tadi dibaca teman kalian Alveno, ya. Jadi kalau tanda tangan CSPA itu
belum beralih. Hak kepemilikan sahamnya belum beralih. CSPE itu boleh akta notaris, boleh bawah tangan ya. Tapi akta pengalihannya adalah akta jual beli saham, bukan CSPE. Nah, kemudian setelah tanda tangan jual beli saham bersyarat nih antara si Tuan Ahmad dan PT Ambara Sukses Sejahtera nih yang mau jual 40% sahamnya, kemudian direksinya si PT yang mau dijual sahamnya, jadi si PT, sebentar ya. Nah, si PT Windam Ambara Hotel ini, kemudian dia ngadain RUPS. Ngadain RUPS untuk apa? Untuk menyetujui penjualan 40% ini kepada Tuan Ahmad. Ya, jadi sesudah tanda tangan CSPE, kemudian si PT Windam Ambara Hotel ini, kemudian dia menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui penjualan ini, sahamnya PT Ambara Sukses Sejahtera, sejumlah 40%. Ya, quorumnya pasal berapa? Ada pasal 86 dan 87 UU PT atau yang ditentukan lain dalam anggaran dasar atau keputusan sirkuler pemegang saham pengganti RUPS pasal 91 UU PT ya. Oke, tanda tangan CSPE kemudian disetujui oleh RUPS. Nah, setelah itu tanda tangan akta pemindahan hak atau akta jual beli saham dan pembayaran penuh atau pelunasan harga saham. Jadi seperti yang tadi saya bilang, CSPE itu perjanjiannya perjanjian bersyarat, belum beralih hak miliknya. Syarat-syarat sudah dipenuhi, terus kemudian uangnya sudah dibayar penuh nih. Jadi kalau CSPE itu biasanya pembayaran harga saham itu dibagi dalam misalnya 2 tahap atau 3 tahap. Jadi waktu tanda tangan CSPE ini misalnya dibayar 50% dulu. Nanti perjanjiannya kalau misalnya persyaratan-persyaratannya ini sudah dipenuhi yang di dalam CSPE baik oleh penjual dan oleh pembeli, nanti kita ketemu lagi nih, namanya di tanggal penutupan atau closing date. Nah, di closing date itu ngapain? Satu, ngecek syarat-syaratnya udah terpenuhi semua belum, baik dari penjual dan pembeli, atau dari perusahaan juga. Yang kedua, kalau syaratnya udah terpenuhi, berarti uangnya udah bisa dilunasin nih. Tadi kan waktu di awal tanda tangan CSPE bayarnya 50%. Berarti 50% lagi dibayar pada saat tanggal penutupan nih, ketika syarat-syarat sudah dipenuhi. Nah, ketika sudah ada pembayaran penuh atau pelunasan, baru tanda tangan akta jual beli. Nah, inilah akta jual beli di pasal 56 ayat 1 yang ditandatangani. Boleh akta notaris, boleh bawah tangan, karena transaksinya jual beli saham. Ya, jadi CSPE sama AJB itu beda. CSPE tadi bersyarat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hak atas sahamnya, hak milik atas saham belum beralih dari PT Ambara Sukses Sejahtera ke Tuan Ahmad. Nah, pada tanggal penutupan atau closing ini, setelah dibayar penuh nih harga sahamnya, itu kepemilikan hak atas sahamnya itu beralih dari PT Ambara Sukses Sejahtera ke Tuan Ahmad. Ya, itu di tanggal penutupan atau closing date. Oke, nah biasanya kemudian akta jual beli sahamnya itu ada kata-kata di dalamnya itu berlaku juga sebagai kwitansi, berlaku sebagai berlaku sebagai kwitansi pembayaran atau pelunasan harga sahamnya 100%. Nah, kemudian setelah tanggal penutupan nih, setelah AJB ditandatanganin, direksi mencatatkan perubahan pemegang sahamnya di dalam DPS atau daftar khusus pasal 50 ayat 3 dan 56 ayat 3 UU PT. Coba Oscar, baca Kar pasal 50 ayat 3 dan 56 ayat 3. 50 ayat 3 deh, Kar baca. 50 ayat 3, Bu. Ya. Pasal 50 ayat 3, dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagai dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. Oke. 56 ayat 3-nya sekalian deh.
Oke, 56 ayat 3. 56 ayat 3, direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagai dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Oke, makasih. Oke, jadi tadi seperti yang saya bilang, segala perubahan kepemilikan saham, baik jumlahnya berubah, tapi nama pemegang sahamnya nggak berubah, atau nama pemegang sahamnya berubah karena memang dia keluar, dia jual ke pihak lain, itu harus dicatatkan di dalam daftar pemegang saham. Ya, harus dicatatkan dalam daftar pemegang saham. Nah, setelah itu prosesnya, direksi melaporkan ke Menteri Hukum dan HAM bahwa sudah ada perubahan pemegang saham nih di dalam PT saya. Tadinya Windham Hotel Group dan PT Ambara Sukses Sejahtera sekarang berubah jadi Windham Hotel Group dan Tuan Ahmad. Nah, ini direksi ngelakuinnya nggak langsung dia ujuk-ujuk datang ke Menkumham atau dia langsung akses ke sistem Menkumham, enggak. Tapi dia kasih kuasa ke notaris. Nah, karena cuma notaris yang bisa akses sistem yang namanya Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Atau nggak tahu kalau namanya sekarang beda lagi, tapi namanya Sistem Administrasi Badan Hukum. Jadi notaris itu yang punya wewenang untuk dia bisa melaporkan. Jadi kan tadi akta jual beli akta RUPS-nya yang tadi menyetujui perubahan pemegang saham plus dilampiri sama akta jual beli sahamnya itu kita kasih ke notaris. Kalau akta RUPS-nya itu harus dalam bentuk akta. Tapi tadi kan saya bilang, kita dibaca di pasal 56 ayat 1, akta jual beli sahamnya di bawah tangan juga nggak apa-apa. Tapi harus tetap dilampirkan bukti bahwa transaksi jual beli sahamnya itu sudah terjadi. Nah, itu dilampirkan dikasih ke notaris, nanti notaris yang akan melaporkan ke Menteri Hukum dan HAM. Sudah dilaporkan, nanti ada respon dari Menteri Hukum dan HAM, itu namanya penerimaan pemberitahuan. Jadi Menkumham ngasih tahu bahwa sudah kami catat nih, sudah diterima pemberitahuannya. Nah, itu nanti dikirimkan ke notaris, nanti sama notaris itu bisa di print out. Nah, kalau sekarang sistemnya itu semua elektronik, jadi even tanda tangannya pun dia pakai QR code. Jadi dan notaris biasanya ngeprint itu dia di kertasnya dia sendiri, maksudnya bukan kalau zaman dulu sebelum semuanya elektronik dan terintegrasi ya, tahun-tahun saya awal-awal kerja tahun-tahun 2009, 2010 itu masih sistemnya manual. Jadi sama Menkumham tuh dikirimin surat hard copy, ada tanda tangannya di bawahnya. Dirjen Sisminbakumnya tanda tangan. Tapi kalau sekarang itu elektronik dan untuk memverifikasi itu suratnya benar apa enggak itu ada QR code yang bisa di-scan dan kemudian langsung terhubung ke Sisminbakum bahwa itu sudah ada pencatatannya seperti itu dan itu dilakukan oleh notaris ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita udah mau mengakhiri ini kita. Oke, jual beli saham, materinya udah selesai. Minggu depan baru saya jelaskan bedanya akuisisi dari direksi, dan akuisisi pemegang saham, kemudian sama penerbitan saham melalui direksi yang tidak termasuk akuisisi. Nah, itu lebih baik. Kalian udah tahu basicnya jual beli saham. Nah, akuisisi itu agak lebih ribet prosesnya. Jadi, saran saya sebelum kalian masuk kelas, kalian baca dulu nih PowerPoint-nya, urutan-urutannya. Jadi nanti saya akan jelaskan satu-satu lagi ke kalian. Cuma ketika kalian udah baca, nanti kalian akan lebih mudah ngikutinnya pemahamannya, termasuk pasal-pasal yang ada di dalamnya nih kalian siapkan aja, kalian lihat dulu nih, kalian tanda-tandain atau stabiloin, jadi atau kalian stabiloin di laptop kalian, jadi biar lebih enak bacanya ya. Karena yang orang mungkin kalau mereka maksud saya kan ujiannya mereka cuma open peraturan perundang-undangan ya kalau semester kemarin, saya nggak tahu nih nanti kondisinya kita akan ujian fisik apa kita ujian seperti kemarin lagi.
Cuma biasanya kalau ujian fisik, itu orang banyak salah, teman-teman kalian, kakak kelas kalian itu diminta untuk tulis prosedur, diminta ada satu kasus, diminta kalian menganalisa, ini jual beli saham apa akuisisi. Kalau udah ketahuan, salah satunya jual beli saham akuisisi, kalian diminta tulis prosedurnya apa, dokumennya apa aja yang diperlukan, dasar hukumnya apa. Terus biasanya juga suka ditanyain komposisi pemegang sahamnya, setelah transaksi, setelah jual beli saham atau setelah akuisisi, komposisi pemegang sahamnya gimana, struktur permodalannya gimana. Jadi ditulis lagi tuh modal dasar disetor dan ditempatkan setelah akuisisi atau setelah jual beli gimana. Terus susunan pemegang sahamnya setelah akuisisi atau jual beli seperti apa. Nah, mereka tuh banyak keteteran di soal itu. Karena sebenarnya poin-poinnya, step-stepnya tuh semua udah ada di PowerPoint. Cuma merangkainya jadi satu kesatuan prosedur yang detail itu, kalau kalian nggak tanda-tandain pasal-pasalnya, agak susah juga mungkin. Kalau ya apalagi yang agak susah menghafal, itu jadi mungkin agak kesulitan. Tapi harusnya kalau kalian open book, itu harusnya lebih mudah bagi kalian. Makanya saya kasih contoh jawaban tekno kemarin, jadi saya minta ada satu orang bikin jawaban, kemudian saya koreksi, kemudian saya betulkan. Nah, itu jawaban yang sudah saya betulkan, itu yang saya kasih kirim ke kalian yang materi yang kemarin, yang ada 2 pertanyaan. Yang ini, sebentar ya, coba saya buka. Oke, Finder. Nah, ini. Ya, ini ada 2 soal. Ini soalnya, terus masih Finder ya. Sebentar. Nih, sampel jawaban. Nah, ini ya. Ini soalnya kira-kira seperti ini. Ini ada soalnya. Ditanyakan prosedur hukum dokumen, dasar hukum. Nah, ini jawabannya. Ini prosedurnya, tuh seperti yang tadi. Prosedurnya, ini dokumennya. Ini sama. Ini prosedur, ini dokumennya. Nah, kemudian ini struktur pemegang saham setelah transaksi. Jadi seperti itu. Yang banyak terkecoh itu baca soalnya, baca kasusnya untuk ngedudukin kasusnya nih sebenarnya ini transaksinya yang mana nih, jual beli saham, akuisisi direksi, akuisisi pemegang saham, apa penerbitan saham. Nah, once kalian udah ngerti itu yang mana, sebenarnya kalau kalian udah paham, udah tinggal gampang. Oh, ini berarti prosedurnya yang ini prosedurnya yang ini. Tinggal gitu aja. Gitu. Terus paling pembedaan akta notaris sama akta bawah tangan, mana yang harus akta notaris, mana yang boleh dua-duanya akta bawah tangan. Gitu. Model-modelnya tuh yang ditanyain seperti itu pemahaman kalian. Terus nanti kalau CSPA, ada beberapa klausul baru kayak pernyataan dan jaminan, terus conditional precedent, terus kemudian ada juga sebenarnya conditional subsequent, jadi setelah kalau conditional precedent itu prasyarat, jadi prasyarat dipenuhi sebelum tanggal closing. Kalau condition subsequent itu setelah tanggal closing itu harus ada persyaratan apa aja yang harus dipenuhi, itu seperti itu. Terus nanti ada affirmative covenant, negative covenant, itu nanti perjanjian kredit sindikasi. Saya rasa itu sih. Kalian ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak saya tutup. Nggak ada yang raise hand lagi? Sebentar ya. Santo tolong di screenshot ya. Oke, Bu. Ya. Udah selesai? Udah, Santo? Sudah, Bu. Santo. Andinae. Santo. Andinae.